Selamat malam semuanya. Saya Eva, saya tadinya pasien di TC pertama Kemayoran, kemudian di Ketapang, terus itu Senin Selasa, kalau yang di Kemayoran hari Sabtu, lalu juga di Green Garden hari Rabu Jumat. Jadi saya ketiga TC ini, dan kemudian setelah belajar Changshunxie saya juga berkarya di sana. Tuh, jadi relawan di sana. Awalnya kenal Chang Shunxie ini dari teman gereja sebenarnya. Saya waktu itu divonis kanker payudara, stadium 3B. Teman lihat saya sepertinya mungkin barangkali cocok. Jadi saya dibawa ketemu dengan Suster Yohani namanya di Kemayoran. Waktu itu masih pandemi tahun 2021 Desember kalau nggak salah. Saya divonis itu di November 2021. Jadi selangnya kira-kira hampir sebulan lah. Ketemu suster, di situ saya diterapi. Waktu awal sebenarnya nggak terlalu sampai berasa banget ya. Hanya hangat-hangat, panas-panas, terus juga ada kelitik-kelitik. Tapi saya lihat tangannya suster cuma di atas sini aja, yang dikelitik itu kok di bagian lain. Nah, agak terheran-heran sebetulnya. Untuk efek-efek sebenarnya nggak sampai terlalu bagaimana waktu itu. Mungkin antara saya separuh percaya sama separuh enggak. Nah, berikutnya ketemu lagi minggu depannya, hari Sabtu. Dan itu lumayan berlanjut sampai Omikron muncul. Omikron muncul, jadi saya nggak bisa ke sana lagi. Suster juga udah dibilang jangan gitu. Jadi kita pindah ke jarak jauh. Percaya atau enggak itu pakai HP waktu itu bisa. Berasanya waktu itu cuma panas-panas juga. Itu rame-rame pula. Saya dimasukin satu grup yang memang buat jarak jauh. Itu lumayan membantu sebenarnya. Waktu itu juga saya sambil nunggu waktu sebetulnya. Dari waktu biopsi sampai ke rencana berikutnya itu saya bukan dioperasi dulu. Orang lain kan biasa mungkin ya kalau kankernya masih kecil diambil dulu terus kemudian ada lanjutan lagi. Tapi karena saya udah lumayan besar, dokter bilang itu akarnya sudah besar sekali, sudah mengakar di daging dan mungkin tulang ya, karena saya merasa nyeri sekali. Jadi si dokter bilang kita kemoterapi aja. Nah sambil nunggu waktu dan itu BPJS agak lama. Di Januari saya baru dapat jadwal. Pun sambil nunggu kan itu membesar ya. Setelah biopsi itu kan membesar makin bereaksi. Jadinya sakit sampai nggak bisa tidur malamnya. Saya bisa tahan, itu sakitnya luar biasa, tapi saya masih bisa tahan. Cuma yang terganggu adalah mama saya di sebelah, di kamar sebelah karena sambil jagain saya. Berisik menurut dia. Jadi dia sendiri juga kasihan dengarnya saya sampai nangis-nangis. Nangisnya karena sakit, bukan gara ininya, karena saya nasibnya kanker atau apa gitu. Tapi sakit, nggak bisa tidur. Besoknya dia hubungin teman, minta tolong sama Suster Yohani mungkin terapi saya aja sendiri. Jadi sebelum tidur, akhirnya saya diterapi sebelum tidur, bisa tidur. Tapi sakit banget pas di terapi itu, sakit banget. Kayak kalau sakitnya itu ditusuk dari dalam, ada pedang kalau perlu di itu, kayak dibesat gitu. Nah tapi sakit, bertahan sampai berapa, mungkin 1 menit, 1 menit, terus kemudian menghilang. Kemudian saya ajaibnya bisa tidur, ajaibnya gitu. Itu berlangsung selama 2 malam. Malam yang ketiga saya udah nggak perlu lagi seperti itu. Ya mungkin teman-teman bertanya, ini sakit kok nggak ada dikasih obat penahan sakit atau apa gitu dari dokter? Ada, malah dikasih morfin immediate gitu yang pulnya kecil-kecil.
Tapi saya waktu itu kekeh nggak mau makan itu. Saya cuma makan paracetamol, terus asam mefenamat yang biasa buat sakit gigi. Nah, saya pikir bisa tahan. Tapi pas lagi hari yang sebelum sama suster itu saya dipaksa minum itu morfin. Minum satu, nggak sadar, emang sih langsung black out gitu, langsung black out, pingsan. Besok pagi bangun muntah. Saya bilang nggak mau lagi, makanya akhirnya mama telepon teman minta tolong suster buat itu terapi saya jarak jauh. Nah itu kalau yang itu ya. Selanjutnya di operasinya masih bulan Desember, itu saya kemoterapi sebanyak 8 kali awalnya. Dari 5 ke 8 membesar di posisi yang sama. Tadinya berhasil dari 1 sampai 4 itu mengecil dan bagus. Nah, begitu yang ke-5 sampai ke-8 membesar di tempat yang sama. Saya nggak tahu kenapa. Waktu itu memang ganti obat juga sebenarnya karena regimennya memang diatur begitu. Nah, habis itu dokter langsung bilang udah ganti obat lagi. Dan yang berikutnya itu berhasil. Tapi memang reaksinya sakit banget. Sepanjang itu saya juga masih dioperasi, ada itu juga di pertengahan yang sisa 8 kali kemoterapi, kemudian dilanjut lagi 6 kali. Jadi total saya mengalami 14 kali kemoterapi. Pas yang dari 9 ke 11, 9, 10, 11 kemudian operasi, lanjutannya sisanya sampai habis itu lanjut kemoterapi, itu di tahun 2023 sampai Maret, lalu lanjut radiasi di April sampai Mei, itu 25 kali. Itu saya melalui semuanya itu dengan Changsheng Xie waktu itu sepanjang tahun 2022 dari jarak jauh juga, jarak jauh, karena jujur waktu lagi kemoterapi itu agak kadang-kadang drop, kadang-kadang enggak gitu. Yang lebih ini dibilang sama dokter, kita nggak boleh ketemu orang, kalau perlu virus atau apa gitu, ada chance buat ketemu virus. Jadi saya malah jadinya enggak, padahal kan sempat posko buka lagi, sempat. Nah tapi saya masih bertahan dengan jarak jauh. Itu waktu itu saya sebenarnya nggak nyadar, itu sebenarnya cukup membantu. Tadinya malah nggak nyadar, saya pikir udah biasa aja, yang penting udah diterapi. Sambil di rumah sakit pun dirawat karena kemo itu juga masih sambil terapi jarak jauh, masih rajin. Itu saya akhirnya kan dipotong di mastektomi di hari itu. Menurut saya sih, menurut teman-teman deh lebih tepatnya, kalau saya sendiri sih ya berasanya biasa gitu. Tapi menurut teman-teman dia lihat saya kondisinya kok udah di kemo kayak begitu, terus juga udah di operasi kayak begitu, cuma kok kayaknya baik-baik aja, kelihatannya kayak nggak ada terlalu kayak lemes-lemes kayak apalah pokoknya. Pun sempat drop tapi bisa cepat pulih lagi. Waktu itu teman-teman sempat ada nanya saya ada ikut apa, saya sih nggak bilang nggak muluk-muluk ya, saya bilang kayaknya biasa aja deh gitu waktu itu. Sampai pas berikutnya kan saya udah dinyatakan bersih kanker di bulan apa itu ya, hasil radiologinya pokoknya lihatnya bersih gitu. Dokter sih sendiri belum bilang kamu udah remisi, belum, karena belum 5 tahun, baru tahun 2021 gitu. Nah, saya masih ada penjalani operasi lain lagi, ada miom di rahim. Pun itu sebenarnya dari awal memang ada miomnya, hanya waktu itu lebih urgent kankernya. Lanjut, itu kankernya udah bersih yang di payudara kanan. Di bulan April dibilang di sebelah kiri itu ada, bilang itu suspek katanya, belum kanker, suspek tumor. Suspek tumornya itu
dibilangnya level 4. Ada namanya level tumornya itu BIRATS. Jadi di levelnya dia bilang level 4. Itu bulan April. Ya, ini 1 itunya. April. Iya, bulan April tahun 2024. Itu sambil saya ngecek lagi itu ada miomnya masih ada apa enggak, dan ternyata masih ada. Dan waktu itu enggak langsung ditindak yang ini. Menurut dokter kayaknya udah kamu ke urusin miom dulu. Jadi saya ke dokter Objin untuk ngurus. Sambil dikasih lembaran berikutnya buat pemeriksaan. Pemeriksaan berikutnya itu di bulan Juli. Karena kan operasi miom itu saya berlanjutnya di bulan Mei. Jadi ada recovery dulu deh ya. Jadi selama 2 bulan recovery dan udah diperiksa lagi. Oh ini kok masih ada yang di bulan Juli itu, masih BIRATS 4. Ya udah akhirnya saya makin rajin. Tadinya mungkin cuma terapinya cuma biasa-biasa aja. Kayak cuma jarak jauh, seminggu sekali atau apa, 2 kali seminggu. Akhirnya saya jadi sampai tiap hari gitu kalau perlu, dikejar kemana gitu. So far ternyata itu ngefek. Karena pas di bulan berikutnya ketemu dokter, tadi yang pas lagi yang BIRATS 4 itu kan di bulan April. Kemudian ada lagi yang di BIRATS 4-nya di bulan Juli pemeriksaan, dan itu saya di terapi intens. Dokter bilang periksanya pakai ini aja deh, awalnya USG sama mamo. Kemudian yang bulan Juli itu USG. Lalu bulan September kata dokter, udah kalau gitu karena masih 4 terus 4, ya udah coba ya kita MRI. Nah sambil nunggu MRI saya di terapi intens itu dan ternyata pas di MRI turun jadi BIRATS 2 gitu. Saya pikir kayaknya ngefek nih. Itu bulan Juli ya. Lalu tetap di terapi intens semuanya ya dari sampai bulan September, 13 bulan apa September. Iya, kalau nggak salah September, saya diperiksa lagi, ternyata masih BIRATS 2, Nah, kita kan ada kelas nih tahun lalu, yang angkatan 8 itu bulan November. Yes. Ya, bulan November itu kita dibuka cakra. Tadinya saya masih nggak nyadar, kita dibuka cakra ya yang 7 sama 6 saya biasanya biasa-biasa aja. Yang pas ke 5, 4 itu lumayan agak berasa tuh, nyeklik-nyeklik gitu. Terus ngefek ke iya organ ngefek, gitu. tapi saya waktu itu pikir udahlah gitu aja, biasa gitu. Ya udah mungkin emang masalah ya, apa mungkin mungkin ini siapa tahu ya. Terus sama paru-paru, memang saya ada masalah paru-paru. Nah, jadi saya biar aja, terus habis itu besoknya kita dibuka lagi cakra sampai semuanya dibuka. Itu berlanjut kita kan belajar dari hari Sabtu ya hitungannya, seminar. Sabtu sampai Minggu ya? Aku lupa harinya. Nah, aku lupa harinya. Pokoknya terakhir hari Jumat. Terus hari Sabtu saya pergi pakai baju dan pakai jaketnya itu parasut. Jadi begitu pakai kan lumayan panas. Tapi ini berlebihan, panas banget sampai keringatnya basah sekali, itu baju sampai basah. Itu setelah buka cakra full? Iya, setelah buka cakra full. Nah itu basah, itu bajunya sampai basah banget. Saya malah mikir udahlah mungkin gara-gara pakai baju ini ya, pakai jaket parasut, jadi efeknya keringatnya berlebihan gitu. Nah masih belum nyadar. Besoknya juga saya masih pakai jaket yang sama, soalnya nggak langsung cuci biasa kalau jaket. Nah itu masih keringatan lagi dengan baju yang beda ya gitu. Besok-besoknya pun juga merasa masih biasa aja. Jadi ini apa nih? Nah ini bajunya. Kenapa nih bajunya nih? Nah, di bagian mana maksud saya? Di bagian leher, di bagian dada juga ada, ya rata-rata begitu. Kayak bercak, saya nggak tahu itu bercaknya sebenarnya apa. Tadinya malah nggak tahu, dikasih tahu sama mama karena mama yang cuci baju ini. Dia bilang
ini bajunya kok nggak bisa hilang ya, kamu apain gitu bajunya. Nggak diapa-apain, cuma emang keringat berlebihan sih waktu itu gitu. Nah terus mama bilang, keringat kamu tuh yang aneh, nggak hilang-hilang nih, udah pakai apa, maksudnya udah kocok-kocok, masa nggak hilang-hilang. Saya pikir kenapa itu ya, pas sudah kering saya lihat, kok begini ya gitu bajunya. Wah 2 lagi, itu bajunya baju baru, yang satu bisa dibilang 2, udah beberapa kali saya pakai tapi masih tergolong baru yang satu. Kalau yang ini yang saya foto bajunya cukup lama dan itu warnanya masih oke-oke aja sebenarnya, nggak ada masalah. Cuma saya juga sampai kaget, kok yang ini jadi begini, padahal biasanya nggak begitu. Jadi itu adalah efek dari setelah Nah, cakra setelah saya terbuka pikir-pikir, semua dan sudah bekerja, ya, sudah keliling ke beberapa terapi center kan? Iya. Wah, itu luar biasa. Memang saya mendengar dan tahu bahwa Suci Eva ini rajin sekali keliling. Berapa? 3 ya? 3 tes. Wah, luar biasa. Yang benar-benar udah keliling Jakarta tuh. Ya, demi untuk kesembuhan dari yang kanker bisa saya yang jangkau semuanya aja dipilih, sih. ya. Kalau yang Dan jauh hasilnya susah. sudah maksimal. Yang ini untuk kanker sementara iya, saya nggak bisa bilang sampai sembuh sekali ya, Yes. karena ini masih ada chance untuk remisi, tapi Ya. so far iya bersih. Jadi kalau untuk gitu ini. keep going, ya, Iya. tetap intens terapi, menerapi dan diterapi. Ya. Oke? Luar biasa, Suci Eva. Tepuk tangan dong untuk Suci Eva. Tapi ini ya lanjutannya yang bulan Desember saya Ya. itu kan baru ceknya baru kita buka cakra akhir November. Terus awal Desember saya kebetulan banget ada jadwal untuk pemeriksaan dan ternyata bersih gitu. Nah, Oke, luar dokternya biasa. sampai gusrek-gusrek karena saking nggak percaya, diteken-teken sampai saking nggak percaya. Inilah Chansun Xie. Jadi tidak salah, kita Kira-kira belajar Chansun Xie. Oke? Terima kasih Suci Eva. Terima kasih.